Pemirsa, usaha mikro di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Keberadaan usaha mikro ini telah mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kali ini, tayangan Blitar Kangkawentar menyuguhkan liputan khusus produksi pembuatan aneka makanan olahan berbahan dasar ikan lele, pembuatan kecap, serta beberapa UMKM lainnya yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan kriteria aset maksimal 50 juta dan kriteria omset maksimal 300 juta rupiah dalam setahun. Ada berbagai macam usaha mikro di masyarakat seperti perikanan, peternakan, industri makanan dan minuman, dan sebagainya. Tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu, Blitar memang punya potensi luar biasa. Di samping pertanian, peternakan, perkebunan, juga UMKM-nya, termasuk pariwisatanya. UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali, sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini, sesuai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik, ini angka kemiskinan kita turun. Ini luar biasa. Nah, harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif, tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong, kita dampingi, dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk Kabupaten Blitar. Maka oleh karena itu tetap kita harus semangat, dan manakala kita kompak pasti bisa. Kali ini ada usaha pembuatan kecap yang dikenal dengan nama Kecap Cemara di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Menjadi pengusaha kecap telah ditekuni Sumiati sejak belasan tahun silam, tepatnya pada tahun 1991. Mengingat kecap sebagai bahan masakan yang banyak dijajakan berbagai tempat, Sumiati memilih mendirikan usaha kecap sendiri. Berawal dari coba-coba, kini Sumiati telah menjadi pengusaha kecap yang sukses di Kabupaten Blitar, yaitu di Kecamatan Talun. Peluang untuk usaha kecap memang terbilang sangat prospektif dengan respon positif dari berbagai kalangan masyarakat. Usaha kecap menjadi suatu pilihan usaha olahan kedelai hitam yang menguntungkan hingga banyak orang terpincut untuk menekuni usaha tersebut seperti halnya Sumiati. Awalnya saya bikin kecap ini hanya coba-coba. Terus tahun 1991 5 kilo, 10 kilo, 25 kilo. Terus saya tambah 1 kintal. Terus lama-kelamaan permintaan pasar banyak. Terus saya dapat bantuan dari pemerintah sekitar 5 juta mungkin tahun 94. Itu saya diberi waktu 1 tahun mengembalikan modal tanpa bunga. Alhamdulillah, terus saya kembangkan sampai sekarang. Bahan utama pembuatan kecap secara keseluruhan memang sama, yaitu kedelai hitam. Kedelai diolah dan difermentasikan, kemudian dicampurkan dengan berbagai bumbu lainnya. Proses membuat kecap bisa dikatakan tidak sederhana serta membutuhkan waktu yang lama. Namun tentunya tetap bisa dipelajari sehingga dapat menghasilkan kecap yang berkualitas. Dimulai dengan menyiapkan kedelai hitam yang berkualitas agar hasilnya bisa maksimal. Kemudian gula merah atau gula aren untuk membuat jenis kecap manis.
ragi, dan bumbu tambahan seperti garam, daun salam, daun jeruk, serai, lengkuas, atau bumbu lain yang diinginkan. Saya membuat kecap ini dengan bahan ya gula kelapa, kedelai, bawang, dan rempah-rempah. Kecap merupakan salah satu bahan untuk masakan yang seringkali digunakan oleh masyarakat. Dalam dunia kuliner, kecap memang sangatlah populer. Hampir semua masakan menggunakan kecap dalam olahannya agar terasa lebih nikmat. Seiring berkembangnya usaha kuliner di tanah air, membuat permintaan kecap terus mengalami peningkatan. Tidak hanya permintaan kecap dari dalam negeri saja, bahkan luar negeri pun banyak. Oleh karenanya, peluang menjadi pengusaha kecap menjadi sangat berpotensi dengan penghasilan yang menguntungkan. Bagaimana tidak? Perharinya, di usaha milik Sumiati mampu memproduksi sebanyak 7 kuintal kecap. Selain kecap, ia juga memproduksi petis sebanyak 6 kuintal per hari. Ya, saya membuat kecap ini sehari itu 7 kintal, dan saya bukan kecap tok yang bikin, tapi saya bikin petis sehari sekitar 6 kintal. Tak hanya soal omset, usaha yang digeluti Sumiati ini pun berdampak besar bagi lingkungan, lantaran mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Setidaknya ada sebanyak 65 orang karyawan yang ia rekrut dari warga sekitar tempat tinggalnya. Alhamdulillah omset saya ya lumayan, dan kita bisa menolong orang-orang yang menganggur, apalagi suaminya itu hanya pendapatannya pas-pasan atau kuli bangunan, jadi yang perempuan bisa kerja di saya, yang lagi tambah-tambah untuk menambah ekonomi keluarga. Awalnya ya saya kerjakan sendiri, terus sama suami, sama anak-anak, terus permintaan tambah lama tambah banyak, kita membutuhkan tenaga kerja. Sekarang tenaga kerja saya sekarang 65 orang. Terima kasih sekali pada pemerintah Kabupaten Blitar telah mendukung saya dan mendidik saya supaya labelnya itu bagus, dan usahanya bisa lancar, dan saya terima kasih sekali selalu pemerintah membimbing saya dan mendukung saya.